ini masyarakat itu kan merasa beban ketika pertama ya pajak itu tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Kalau masyarakat itu dirasakan pembangunan dari hasil pajak, mereka no problem. Orang saya bayar pajak memang jalan depan rumah saya bagus kok. Kan gitu kan? Ini mau bayar pajak tapi jalan ke kampung saya jelek, ke depan rumah saya jelek. Partisipasi publik. Partisipasi itu maksudnya kita harus mendengar, harus memperhatikan apa keinginan kebutuhan masyarakat. Jangan masyarakat pengennya jalan dibangunin, malah yang dibangun drainasenya, malah yang dibangun billboardnya, malah yang dibangun misalnya ngabisin anggaran rapat-rapatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Tajudin. Dalam kesempatan kali ini, dalam acara podcast Parlemen Corner, saya bersama dengan Pak Dewan Viral nih. Dewan dari Cilegon. Ada Pak Dede Rohana Putra yang saat ini berada di Komisi 3 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Amanat Nasional. Kita sapa dulu nih. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana Kang kabarnya Tajudin? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nih teman-teman, kita kali ini akan membahas soal uang daerah dari rakyat. Apa sih manfaatnya dari yang pemerintah kumpulkan dari masyarakat dan akan digunakan lagi untuk masyarakat. Jadi kita bahas itu bersama dengan Kang Dede nih. Kang, boleh dijelasin Kang, untuk uang daerah dari provinsi ini kan mayoritas kan dihasilkan dari pajak ya. Itu gimana nih Kang? Untuk cara bikin masyarakat ini nggak alergi biar bayar pajak, karena uang yang dikumpulkan pemerintah itu untuk masyarakat juga nih Kang. Ya, baik. Jadi uang yang dikumpulkan sama masyarakat itu ada yang bentuknya retribusi, ada yang punya pajak. Pajak juga ada yang dibayarkan langsung, ada yang secara otomatis ketika dia belanja langsung kena pajak. Nah, mungkin kalau yang kayak tadi misalnya orang malas bayar pajak, ketika bayar pajaknya langsung dia bayar sendiri. Tapi kalau secara otomatis misalnya dia merokok, ketika dia beli rokok otomatis bayar pajak dong. Jadi nggak perlu saya mau beli rokok tapi nggak bayar pajak, nggak bisa. Kayak beli pajak bahan bakar, ketika dia beli Pertalite, beli Pertamax, dia kena pajak bahan bakar. Ya, tapi kalau misalnya pajak kendaraan, ketika kendaraan baru otomatis bayar pajak. Kalau nggak bayar pajak dia nggak bisa keluar BPKB sama SNK-nya, kecuali bayar pajak tahunan SNK-nya. Nah itu mungkin yang orang bayar pajak itu ngerasa berat karena dia bayar langsung. Nah, makanya di sini ke depan mungkin harus menjadi catatan juga buat kita. Kalau bayar pajak itu mungkin harusnya secara langsung dipotong. Ketika dia melakukan pembelian, transaksi ya atau lain sebagainya gitu. Kalau misalnya dia bayar jauh-jauh ngumpulin duit, langsung bayar pajak tahunan, pajak bulan tuh yang terasa berat. Tapi untuk apa sih pajak itu? Pajak itu kita gunakan untuk membelanjai seluruh kebutuhan operasional pemerintah, termasuk untuk membangun infrastruktur atau program-program pemerintah untuk masyarakat. Misalnya yang paling urgent misalnya untuk apa? Untuk bangun infrastruktur. Nggak bakal ada jalan, jembatan, irigasi yang dibangun oleh pemerintah kalau nggak ada bayar pajak. Untuk apa lagi? Untuk pendidikan. Tidak ada gaji guru, tidak ada sekolah, tidak ada pembangunan ruang kelas, peralatan kelas dan lain sebagainya. Termasuk buat bangun rumah sakit, buat puskesmas, buat dokter, buat apoteker, buat obat-obatan, buat peralatan. Kalau di APBN untuk apa? Untuk bayar kepolisian, menjaga ketertiban keamanan, untuk bayar TNI, untuk menjaga kedaulatan supaya nggak perang, untuk beli pesawat tempur, untuk beli peluru, untuk beli peralatan TNI, peralatan polisi, itu kan butuh duit. Maka pajak itu ya dari rakyat, memang untuk rakyat kita gunakan. Seperti itu Kang Tajudin. Nah kalau untuk di Banten sendiri Kang, untuk Komisi 3, apa sih yang paling sering bikin pendapatan daerah di Banten itu kelihatannya kurang stabil gitu? Itu gimana Kang? Untuk mendorong dari DPRD Banten sendiri untuk mengoptimalisasikan pendapatan daerah di Provinsi Banten supaya meningkat gitu, dan di tengah masyarakat biar mau bayar pajak gitu. Gini, Tribuner, kalau dibilang pajak Provinsi Banten nggak stabil salah juga.
pajak Provinsi Banten stabil. Bahkan selama 5 tahun berturut-turut kenaikan pajak pendapatan asli daerah ya itu meningkat rata-rata 9%-an setiap tahun pendapatannya. Kok stabil naik tapi kenapa APBD berubah? Itu kan pertanyaannya. Pertama gini, APBD berubah itu ada beberapa yang sekarang nih, yang tahun ini misalnya berubah. Tahun depan berubah itu karena ada pemangkasan TKD ya. TKD itu transfer daerah dari pusat itu berkurang. Terus apa lagi tahun ini 2025 ada option pajak. Bagi hasil pajaknya dibagi antara kabupaten kota yang sebelumnya pemerintah provinsi lebih besar, kabupaten kota lebih sedikit. Sekarang dirubah. Yaitu kabupaten kota lebih banyak, provinsi sedikit. Itu sekitar 1,2 triliun bergeser. Terus apalagi pendapatan kok makin kesini makin menurun misalnya. Nah, sebenarnya secara umum pendapatan naik. Cuma kenapa peningkatannya nggak signifikan? Ada peraturan pemerintah ya di mana bahwa masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik dia disubsidi, tidak bayar pajak. Pajaknya 0. Nah, sedangkan pertumbuhan masyarakat ke kendaraan listrik itu cukup tinggi. Bahkan sekarang perhitungan data Bapenda kemarin 15% dari total kendaraan itu sudah menggunakan kendaraan listrik. 5 tahun yang lalu paling 1-2-3%. Sekarang tahun 2025 sudah 15% total. Nambah terus. Sekarang mungkin kalau orang beli bisa 20%. 10 mobil biasa, mobil listrik mungkin udah ada 3-2. Udah mungkin banyak. Nah ini sebenarnya mah yang menjadi kesannya pendapatan kita nggak meningkat. Sebenarnya bukan nggak meningkat, cuman ada beberapa keputusan baru, kebijakan baru yang akhirnya membuat kesannya pendapatan itu menurun. Padahal nggak menurun. Artinya justru dari hal-hal lain juga bisa meningkat juga ya. Betul. Jadi secara detail sebenarnya mah meningkat, PKB meningkat ya. Misalnya ada kemarin yang berkurang itu pajak bahan bakar. Penggunaannya menurun. Kenapa? Karena orang sudah lebih banyak menggunakan kendaraan listrik. Akhirnya berkurang seperti itu. Nah kalau untuk ini sendiri Kang, supaya cara gimana DPRD Banten biar masyarakat juga nggak merasa dia mau bayar pajak itu bukan beban gitu. Itu siasat atau inisiatif apa yang didorong dari DPRD kepada OPD terkait supaya masyarakat juga mau meningkatkan itu pembayaran pajaknya? Ini masyarakat itu kan merasa beban ketika pertama ya pajak itu tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Kalau masyarakat itu dirasakan pembangunan dari hasil pajak, mereka no problem. Orang saya bayar pajak memang jalan depan rumah saya bagus kok. Nah, Kan gitu kan? Ini mau bayar pajak tapi jalan ke kampung saya jelek, ke depan rumah saya jelek. Ini kan jadi problem. Maka ini harus menjadi catatan buat DPRD maupun buat pemerintah fokus kepada infrastruktur yang dirasakan oleh semua orang. Bukan oleh orang per orang. Kalau orang per orang misalnya beasiswa, honor, RT RW, posyandu itu kan dirasakan oleh orang per orang. Tapi kalau infrastruktur itu dirasakan oleh masyarakat banyak. Maka itu infrastruktur. Kedua apalagi supaya tidak jadi beban? Ekonomi. Ekonominya membaik, dompet masyarakat tebal, mereka ngerasa bayar pajak itu enjoy karena ekonomi dia bagus. Dompet dia tebal. Ini ekonomi lagi sulit. Duit nggak punya, suruh bayar pajak. Nambah berat buat dia. Betul. Nah, maka 2 faktor itu kalau menurut saya. Pertama adalah buktikan kepada masyarakat dengan membangun infrastruktur, dengan membangun program-program yang langsung menyentuh kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui, merasakan betul bahwa uang pajak itu dimanfaatkan, digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kedua, kita bangun ekonomi. Kalau orang ekonominya bagus, dompetnya tebal, bayar pajak gak ada masalah lah. Wah, memang itu duit kita ada kok. Gitu. Tapi kalau duit lagi itu kan susah. Justru juga ada dorongan juga untuk masyarakat ketika memang realita di lapangannya rumah dia bagus jalannya, akses kemana-mana bagus, itu justru mereka juga akan sendirinya ya Kang. Apalagi semakin misalnya tadi fasilitasnya bagus, pendidikan masyarakatnya bagus kan, makin masyarakat yang terdidik kan makin sadar pajak. Betul. Masyarakat yang terdidik harusnya makin sadar pajak, ekonominya bagus harus sadar pajak. Makanya kalau di negara-negara Eropa, negara-negara Amerika atau negara-negara maju lah, kesadaran pajak, rasio tax-nya itu tinggi karena memang secara ekonomi bagus, secara pendidikan juga bagus, maka kesadaran masyarakat bagus. Nah, mudah-mudahan Indonesia ke depan seperti itu. Hari ini memang jujur rasio tax kita memang masih rendah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak itu rendah. Nah, ini yang perlu menjadi catatan buat kita ke depan. Bagaimana supaya meningkatkan tax ratio, kesadaran pajak masyarakat.
Nah ini kan pasti masyarakat juga bertanya-tanya gitu. Kita udah diminta dikumpulin pajak gitu, pemerintah udah ngumpulin pajaknya, tapi masih bingung juga ini uangnya untuk apa. Boleh diinin Kang bahwa uang masyarakat itu bukan hanya untuk pemerintah tapi untuk masyarakat juga. Itu Betul. seperti apa? Ya. Ini ya. Tribuner dimanapun berada, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa biaya pembangunan untuk masyarakat hari ini memang paling banyak itu oleh pajak, dibiayain dari pendapatan daerah, di mana pendapatan daerah itu didapatkan dari pajak. Maka untuk itu yang hari ini merasakan misalnya anaknya bisa sekolah di SD, bisa sekolah di SMP, bisa sekolah di SMA, bisa ke pasar pemerintah, bisa menggunakan jalan, fasilitas umum, itu semua dari anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah dari mana? Didapatkan dari anggaran pajak yang dibayar oleh masyarakat. Memang digunakan buat gaji pegawai, buat gaji kepala daerah, buat gaji PNS, buat gaji anggota dewan, tapi tidak semuanya. Karena kami ini kan menjadi operatornya pemerintah, kami ini menjadi penunjangnya pemerintah. Kalau nggak digaji dari mana? Maka itu bagian digunakan untuk menggaji kita, tapi sebagian besarnya memang untuk masyarakat, dikembalikan kepada masyarakat. Jadi jangan merasa rugi kalau bayar pajak. Nah kalau untuk pengawasan sendiri kan dari DPRD Banten khususnya Komisi 3 ke OPD terkait ini supaya bisa meyakinkan masyarakat nih bahwa uang yang mereka kumpulkan ke daerah itu bisa digunakan oleh pemerintah dengan program-program yang tepat sasaran gitu Bang. Ya, makanya transparansi itu. Transparansi ya. Digitalisasi, transparansi. Kenapa sih dibuat digitalisasi? Supaya orang gampang mengakses dari siapapun, kapanpun, program pemerintah, kegiatan-kegiatan pemerintah bisa dipantau, bisa dimonitor oleh semua orang. Nah itu digitalisasi, kita harus beralih kepada itu supaya APBD, program-program prioritas apa yang sedang dikerjakan bisa dimonitor masyarakat. Transparansi, biar orang percaya gitu. Oh iya duitnya sekian, dipakai buat bangun jalan sekian. Nah ini yang kita dorong. Makanya pemerintah pusat, termasuk pemerintah daerah terus memperbaharui aplikasi kita, bagaimana supaya masyarakat bisa monitor. Bahkan kalau beberapa kasus misalnya ya, di kita itu bisa ngecek pendapatan real time pajak. Tapi memang tidak bisa semua akses. Hanya pemerintah daerah misalnya ada beberapa dashboard yang kita siapkan. Nah, ke depan mungkin boleh juga masyarakat bisa ngecek berapa sih dapat duitnya gitu. Termasuk sekarang bisa cek online misalnya pajak kendaraan saya itu bayarnya berapa, bisa cek. Transparansi. Kedua selain transparansi adalah supaya meningkat partisipasi publik. Partisipasi itu maksudnya kita harus mendengar, harus memperhatikan apa keinginan kebutuhan masyarakat. Jangan masyarakat pengennya jalan dibangunin, malah yang dibangun drainasenya, malah yang dibangun billboardnya, malah yang dibangun misalnya ngabisin anggaran rapat-rapatnya, malah yang dibangun adalah beasiswanya misalnya. Semua orang butuh drainase, butuh jembatan penyeberangan, butuh PJU butuh, beasiswa butuh, tapi mana yang skala prioritas? Nah, skala prioritas itu yang anggarannya lebih besar. Kalau yang lain sedikit-sedikit saja. Karena memang semua kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat tidak bisa semua terpenuhi karena keterbatasan anggaran. Maka bagaimana rumusnya? Skala prioritas. Dari mana? Dari suara dan aspirasi keinginan masyarakat. Maka kita harus mendengarkan betul. Nah, saluran ini harus kita perbarui. Sekarang salurannya baru melalui musrembang, melalui reses. Nah ini mungkin masih kurang. Ke depan kalau perlu pakai, nggak perlu reses, nggak perlu musrembang. Orang bisa akses misalnya ke aplikasi. Mereka masyarakat bisa menyodorkan ngisi SIPD, ngisi misalnya usulan pembangunan, supaya nggak perlu lagi ada pertemuan. Dimanapun orang bisa sambil tidur ingat tiba-tiba kepikiran banjir, di sana ada tanggul bocor, bisa langsung diinput pembangunan tanggul, pembangunan jalan, pembangunan jembatan. Mungkin ke depan seperti itu menurut saya. Artinya biar masyarakat juga partisipasi, tahu partisipasinya. Partisipasinya langsung. Dan transparansi itu, ya, biar masyarakat bisa memantau langsung nih anggaran masyarakat untuk apa aja. Betul. Gitu. Iya. Nah kalau untuk dari ini sendiri Kang, pasti kan ada yang namanya program-program pemerintah yang menjadi prioritas dari Pak Gubernur. Nah supaya yang terasa banget di masyarakat Banten saat ini seperti apa Kang? Pertama yang langsung dirasakan langsung sama masyarakat adalah pendidikan gratis.
Yang dulunya pendidikan itu gratis hanya buat sekolah Buat negeri, sekolah negeri, ya. sekarang sekolah swasta gratis, walaupun memang belum maksimal. Dari mana belum maksimal? Tidak semua sekolah juga ikut, ya pertama itu. Kedua, memang nilai SPP-nya masih rendah, baru 150.000 sampai 300.000. Iya, iya. Saya usulkan kemarin naikin, kalau bisa 300 sampai 500.000, biar sekolah-sekolah swasta itu bisa membangun. Sekolah-sekolah swasta itu bisa menggaji gurunya dengan layak kalau SPP-nya besar, ya. Apalagi jalan poros desa. Jalan-jalan yang menyambungkan desa-desa yang selama ini di Lebak, di Pandeglang banyak sekali jalan-jalan yang rusak. Termasuk di Serang. Kita ingin diintervensi dan sekarang udah mulai tuh. Kemarin 100 miliar di APBD perubahan. Rencana kita nanti di 2026 kita tambahkan 200 miliar. Nah, kalau perlu 300 miliar. Iya, supaya jalan-jalan di desa itu bagus. Ya, jalan-jalan kabupaten kota itu bagus, kita intervensi. Ya artinya di tengah efisiensi juga pemerintah Banten tetap terus membangun ya Kang ya. Terus membangun. Efisiensi itu untuk program-program yang tidak terlalu urgent, yang tidak terlalu penting. Tapi kalau program yang urgent, yang penting, yang masuk ke RPJMD, yang masuk ke visi misi gubernur, ke janji-janji politik, itu justru anggaran ditambah. Dari mana anggaran ditambah? Dari efisiensi belanja-belanja yang tidak penting. Nah mungkin satu lagi nih Kang untuk masyarakat juga nih supaya masyarakat juga lebih percaya ke pemerintah untuk mau bayar pajak. Gimana pesan untuk masyarakat dan juga OPD sendiri supaya masyarakat percaya nih ke pemerintah gitu Kang. Ya. Seperti tadi Tribuner yang saya sampaikan bahwa masyarakat itu sekarang sudah pada cerdas, sudah bisa mengakses informasi dari manapun ya, sumber dari informasi dari media, dari website dan lain sebagainya, bahwa bayar pajak itu penting. Yuk kita bayar pajak. Silahkan usulannya diusulkan melalui reses musrembang atau melalui di media sosial ya. Biasa kalau nggak viral nggak ditindaklanjutin ya. Kalau viral ditindaklanjuti tapi lebih prioritas, lebih dahulu. Kalau yang nggak viral mungkin santai-santai saja. Nah, ya, mungkin ke depan nanti kita akan dorong bagaimana supaya masyarakat bisa mengusulkan program melalui gadgetnya. Masyarakat bisa memonitor uang dari pajak yang digunakan pemerintah bisa melalui handphone. Sekarang sudah bertahap sebenarnya. Sebenarnya belum secara menyeluruh karena terlalu besar ya. Tapi ke depan saya dorong seperti itu. Ya itu Tribuners. Jadi untuk pembahasan uang daerah dari rakyat apa saja manfaatnya itu tadi sudah dibahas sama Kang Dede nih. Jadi buat masyarakat jangan takut juga untuk bayar pajak untuk membantu pemerintah demi program pemerintah berjalan dan dampaknya juga tentu untuk masyarakat juga. Mungkin itu tadi perbincangan kita kali ini. Kalau ada yang masih belum mengerti kalian bisa langsung di kolom komentar saja ya Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.